Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henry Fauzi dengan NIM 053032176. Program Studi Ilmu Perpustakaan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan praktik tugas 1 dari mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, yaitu untuk membangun jaringan komputer menggunakan kabel dan nirkabel. Alat-alat yang dibutuhkan dalam praktik ini yaitu yang pertama adalah kabel UTP, kemudian konektor RJ45, selanjutnya tang crimping, switch, router, dan 2 buah laptop. Baiklah, untuk langkah yang pertama adalah kita akan menghubungkan laptop ke laptop menggunakan kabel LAN. Dan tipe kabel yang akan kita gunakan adalah kabel crossover. Karena kabel crossover memiliki susunan warna yang berbeda di kedua ujungnya. Dan digunakan untuk perangkat yang sama, seperti laptop ke laptop. Untuk yang pertama adalah kita akan mengupas kabel UTP. Untuk ujung yang pertama kita akan menggunakan putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Pertama-tama kita luruskan terlebih dahulu semua kabelnya. Pastikan semua kabel sudah lurus dengan baik dan benar. Kemudian kita susun dari awal putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Pastikan semua kabel rapat dan lurus semua. Kita susun ulang.
putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian kita potong dan pastikan potongnya tidak miring agar semua rata. Rata seperti ini. Kemudian kita ambil konektor RJ45 nya, terus kita masukkan satu persatu, kita masukkan dan pastikan semuanya sudah masuk ke lubang. Pastikan semua kabel mentok ke dinding ini. Kemudian jika sudah mentok seperti ini, kita bisa mengkrimpingnya. Tekan sekuat-kuat mungkin agar pengerimpingannya tidak gagal. Tekan 2 kali atau 3 kali. Dirasa semuanya sudah cukup. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu sama seperti tadi, kita akan mengupas kabel UTP-nya terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita luruskan semua terlebih dahulu. Baiklah, jika semuanya sudah terasa lurus semua, kita akan menyusun kabel crossover untuk ujung sebelahnya. Untuk ujung yang pertama yaitu putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Rapikan semua kabelnya agar ketika dia masuk ke RJ45 tidak ada yang salah kabelnya.
Jika sudah seperti ini, kita akan melakukan pemotongannya jika dirasa ini terlalu panjang. Pastikan semua kabelnya sama, rata. Baiklah, putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Kemudian masukkan ke dalam RJ45-nya. Dorong sampai kabel-kabelnya mentok ke ujung dinding belakang RJ45-nya. Pastikan semuanya sudah mentok seperti ini. Kemudian kita lakukan pengerimpingan. Tekan konektor RJ45-nya sampai ke depan, kemudian kita krimping. Jika terasa kurang, lakukan 2 atau 3 kali pengerimpingan. Baiklah, untuk kabel tipe crossover sudah selesai. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengaturan IP address secara manual di kedua laptop. Untuk laptop yang pertama, saya akan mengatur IP address-nya. Dan IP address yang akan saya gunakan yaitu 192.168.1.1. Dan untuk subnet masknya saya akan menggunakan 255.255.255.0. Kemudian saya akan okekan. Oke. Untuk pengaturan IP address pada laptop pertama telah selesai. Baiklah, langkah selanjutnya saya akan melakukan pengaturan IP address secara manual untuk laptop yang kedua, menggunakan cara yang sama seperti pada laptop yang pertama tadi. Untuk IP address-nya kita akan mengisi dengan angka 192.168.1.2. Sorry, maaf salah. Harusnya 1.2. Kemudian kita masuk ke subnet masknya, yaitu sama, langsung muncul 255.255.255.0. Kita okekan. Oke, kita keluar. Setelah selesai melakukan pembuatan kabel tipe crossover dan melakukan setting manual IP address-nya pada kedua laptop, kita akan menghubungkan
kedua laptop tersebut dengan kabel UTP ini. Pastikan masuknya sudah berbunyi krek. Baik, untuk laptop yang selanjutnya juga kita pasang kabel ini. Setelah kita pasang, kita akan mengeceknya di command prompt. Setelah kabel UTP terpasang atau kabel LAN, kita akan mengeceknya di CMD atau command prompt di kedua laptop. Untuk laptop yang pertama, ulang dek. Salah dek. Baiklah, setelah kabel UTP terpasang pada kedua laptop, kita akan mengeceknya di kedua laptop tersebut melalui CMD atau command prompt. Dengan kata kuncinya ipconfig. IP address 192 sudah terpasang. Inilah buktinya. Kemudian kita akan coba ping 192 168 1.2. Inilah hasilnya, kabel sudah terpasang dengan benar. Baiklah, pada laptop yang kedua kita juga akan melakukan hal yang sama, yaitu melakukan pengecekan pada CMD atau command prompt menggunakan kata kunci ipconfig. Ini dia adapter Ethernet sudah masuk. Kemudian kita akan coba menggunakan kata kunci ping 192.168.1.2. Inilah bukti kalau laptopnya sudah melakukan pemasangan kabel UTP yang benar. Selanjutnya, saya akan membuat kabel LAN tipe strike untuk menghubungkan komputer ke switch. Kabel LAN ini tipenya berbeda dengan kabel LAN tipe strike dan kabel tipe crossover berbeda. Tipe strike ini kedua ujungnya memiliki susunan atau urutan warna yang sama. Seperti langkah yang pertama tadi, kita melakukan perampian kabel.
Kemudian untuk susunan kabelnya, putih oranye, putih hijau, putih hijau, biru, putih, biru, hijau, putih coklat, coklat, putih coklat, kemudian yang terakhir coklat. Pastikan semua kabel sudah lurus dengan baik dan benar. Seperti ini. Putih, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Kemudian kita potong pakai tang krimping dan pastikan potongannya tidak miring agar semuanya sama rata. Baiklah, setelah semuanya sama rata, kita masukkan RJ45-nya. Pastikan semuanya mentok ke sini, ke dinding switch RJ45-nya, konektor RJ45-nya, kemudian kita krimping. Tekan beberapa kali, 2 atau 3 kali agar pengerimpingan berhasil. Kemudian inilah hasil pengerimpingan untuk kabel tipe strike. Kemudian untuk ujungnya juga sama seperti tadi, kita akan membuatnya. Sama seperti tadi, kita luruskan semua kabel-kabelnya. Kemudian kita susun seperti tadi. Putih oranye, oranye, putih hijau, biru,
putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Potong semuanya dan pastikan potongannya tidak miring agar semuanya sama rata. Jika sudah, kita masukkan ke RG45 nya. Kemudian kita dorong sampai mentok ke dindingnya seperti ini. Kemudian kita crimping. Tekan 2 atau 3 kali seperti tadi agar proses pengempingannya benar-benar bekerja. Baiklah, sudah selesai pembuatan kabel tipe strike untuk menghubungkan switch dan satu laptop tadi. Karena saya tidak menggunakan dua laptop dikarenakan satu laptopnya sedang bermasalah. Beginilah hasilnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengaturan IP address secara manual di kedua laptop. Untuk laptop yang pertama, saya akan mengatur IP address-nya. Dan IP address yang akan saya gunakan yaitu 192.168.1.1. Dan untuk subnet masknya saya akan menggunakan 255.255.255.0. Kemudian saya akan okekan. Oke. Untuk pengaturan IP address pada laptop pertama telah selesai. Baiklah, langkah selanjutnya saya akan melakukan pengaturan IP address secara manual untuk laptop yang kedua, menggunakan cara yang sama seperti pada laptop yang pertama tadi. Untuk IP address-nya kita akan mengisi dengan angka 192 168.1.2. Sorry, maaf salah. Harusnya 1.2. Kemudian kita masuk ke subnet masknya, yaitu sama, langsung muncul 255.255.255.0. Kita okekan.
Oke, kita keluar. Itulah pemasangan Baiklah, setelah saya mengatur IP address secara manual di kedua laptop, saya akan menghubungkan kabel LAN ini dari satu laptop dan kabel LAN laptop kedua ke switch-nya. Pastikan masuk dengan benar. Kemudian saya akan melakukan pengetesan pada CMD atau COM from pada salah satu laptop. Baiklah, saya akan melakukan pengetesan IP config pada laptop satu ini. Ternyata medianya disconnect. Pada pengujian ini muncul pesan media disconnect. Artinya menunjukkan bahwa perangkat tujuan belum terhubung dengan kabel LAN. Kondisi ini bisa terjadi karena kedua perangkat tidak saling menghubungkan atau kesalahan dari kabel LAN. Jadi kabel di sini pengerimpingan dan pembuatan kabel LAN sangat penting pada proses ini. Selanjutnya, saya melakukan pembangunan jaringan nirkabel menggunakan router Wi-Fi. Saya sudah menyalakan router Wi-Fi dan akan menghubungkan laptop ke jaringan Wi-Fi. Baiklah, Wi-Fi sudah terhubung dan saya akan melakukan pengecekan menggunakan perintah ipconfig di command prompt atau CMD. Dan terlihat bahwa IP address diperoleh secara otomatis dari DHCP. Kemudian saya melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping ke gateway. Dan hasil menunjukkan replay yang berarti koneksi jaringan berhasil. Demikian praktik tugas 1 dari mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, yaitu membangun jaringan komputer, kabel dan nirkabel yang telah saya lakukan. Dari praktik ini dapat saya simpulkan bahwa perangkat dapat terhubung dalam satu jaringan baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Terima kasih.